Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Farel Wirasena dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan seni rupa di Indonesia. Menurut saya, perkembangan seni rupa di Indonesia dari zaman ke zaman semakin membaik. Pada perkembangan seni rupa di Indonesia, terdapat periodisasi sejarah seni rupa Indonesia yang dibagi berdasarkan pertumbuhannya dan juga berdasarkan ciri peninggalannya. Periodisasi sejarah seni rupa Indonesia berdasarkan pertumbuhannya terdiri dari yang pertama, zaman prasejarah, yang kedua, zaman logam, yang ketiga, zaman purba, yang keempat, zaman Madya, dan yang kelima, zaman baru. Yang pertama, zaman prasejarah, yaitu sejak permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Zaman ini dapat dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, dan zaman batu muda atau Neolitikum. Yang kedua, zaman logam, yaitu meliputi zaman perunggu dan zaman besi. Zaman tembaga tidak ditemukan di Asia, termasuk di Indonesia. Yang ketiga, zaman purba, yaitu sejak datangnya pengaruh India, yakni pada abad-abad pertama Tarikh Masehi sampai lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar 1500 Masehi. Yang keempat, zaman Madya, yaitu sejak datangnya pengaruh Islam di Indonesia, yakni menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Dan yang kelima, zaman baru, yaitu sejak masuknya anasir-anasir barat dan teknologi modern Indonesia, yakni kira-kira tahun 1900 Masehi sampai saat ini. Periodisasi sejarah seni rupa Indonesia berdasarkan ciri peninggalannya terdiri dari yang pertama, seni rupa prasejarah, yang kedua, seni rupa Hindu-Buddha, yang ketiga, seni rupa Islam, dan yang keempat, seni rupa modern. Seni rupa prasejarah, yaitu kegiatan seni pada masa itu berpusat di wilayah India belakang yang kemudian menyebar bersamaan dengan bangsa yang membawa kebudayaan Melayu muda dan Melayu tua. Agama saat itu adalah animisme, magisme, dan totemisme, yang mana agama-agama tersebut menjadi latar belakang utama dari kreativitas seni nantinya. Pada masa itu, seni rupa berfungsi sebagai media penyampaian kepercayaan yang sifatnya simbolisme. Selain itu, terdapat beberapa peninggalan pada seni rupa Hindu-Buddha berupa candi-candi yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu Candi Borobudur di Magelang dan Candi Prambanan di Yogyakarta. Kemudian, terdapat juga peninggalan pada seni rupa Islam, yaitu wayang kulit, yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam oleh Sunan Kalijaga dari Wali Songo, yang mana wayang kulit tersebut masih dilestarikan hingga masa sekarang. Dari perbedaan kedua periodisasi tersebut dapat dilihat dengan jelas bagaimana beberapa istilah sejarah dalam sejarah seni rupa akan saling berkaitan atau berkontradiksi satu sama lain antara periodisasi berdasarkan peninggalan dan pertumbuhan zaman.